warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar murangkali Ibu Sadayana? Bagaimana kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan bersemangatnya nah. Oke, matepang deui sareng Budini di pengajaran bahasa Sunda. Nah, kalau kemarin di kelas 1 kalian belajar bahasa Sunda dengan Budini, kali ini di kelas 2 kalian akan belajar lagi bersama Budini. Semoga tidak bosan ya. Oke, kalau begitu kita akan langsung saja memulai pembelajaran. Tapi sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, tentunya akan kita mulakan dengan mengucap basmalah. Doa di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia pembelajaran kalian yang pertama di kelas 2. Selamat menyimak video pembelajaran. Wah, ini dia nah buku yang akan kita pelajari. Pangrumat Bahasa Sunda untuk kelas 2. Silakan yang belum diambil disiapkan dulu buku paketnya. Video Budini boleh di stop dulu untuk menyiapkan buku. Oke, jika sudah semua siap bukunya, kita akan langsung belajar, yaitu pengajaran 1 atau tema 1. Nah, di pengajaran 1 ini, kita akan belajar mengenai hirup rukun. Apakah hirup rukun ini? Hirup rukun, hirup dalam bahasa Sunda itu artinya hidup. Jadi kita akan membahas mengenai hidup rukun. Kenapa kita harus hirup rukunnya? Karena kita sebagai makhluk hidup tentu tidak mungkin hidup sendirian ya. Kita membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong, saling menyayangi agar terjadilah kedamaian di dalam hidup kita. Sehingganya dalam bergaul kita membutuhkan yang namanya tata krama. Kita harus menjadi orang yang rendah hati serta memiliki sopan santun. Nah, itu dia. Selanjutnya, silahkan dibuka buku paketnya halaman 2. Nah, di sini nak kita akan belajar mengenai pupuh. Nah, apakah itu pupuh? Naon pupuh teh? Apa pupuh itu? Pupuh nyaeta karya sastra wangun puisi anu kaasup bagian tina hasanah sastra Sunda. Jadi pupuna adalah karya sastra Sunda berbentuk puisi yang terikat dengan aturan-aturan tertentu. Nah, biasanya pupuh ini ditembangkan atau dinyanyikan ya. Oke, pupuh ini nak banyak sekali, ada sekitar 17 pupuh dengan watek atau karakteristik makna, punya makna sendiri-sendiri. Tapi kali ini Bu Dini akan menjelaskan satu pupuh saja, yaitu pupuh pucung. Apa pupuh pucung? Nah, di sini watek pupuh pucung menggambarkan perasaan marah atau kesal kepada diri sendiri karena tidak sejalan dengan batin. Nah, jadi nak, makna yang terkandung dalam pupuh pucung yaitu menggambarkan perasaan marah karena tidak sejalan dengan batin. Biasanya pupuh pucung ini juga berisi mengenai nasihat-nasihat, pepatah, dan pengajaran untuk mengingatkan kita akan kebaikan. Oke, di sini ada salah satu contoh pupuh pucung yaitu mengenai tata krama. Nah, oke. Pupuh pucung Laras Salendro ngadamarkeun keheul kulantaran teu panuju hate. Tata krama. Mangka inget tata krama sopan santun, tanda jalma iman nyarita jeung amis budi. Babasa
lain barang anu mahal. Mangka inget tata krama sopan santun, tanda jalma iman nyarita jeung amis budi, da basa mah lain barang anu mahal. Pupuh pucung sekar tanda, mangka inget tata krama sopan santun, tanda jalma iman nyarita jeung amis budi, da basa mah lain barang anu mahal. Mangka inget tata krama sopan santun, tanda jalma iman nyarita jeung amis budi, da basa mah lain barang anu mahal. Itu tadi pupu pucungnya sudah ditembangkan atau dinyanyikan. Nah, selanjutnya di sini akan Bu Dini jelaskan mengenai esi atau makna yang terkandung dalam pupu pucung tata krama. Di sini ada beberapa pada lisan atau baris ya. Di baris pertama, mangka ingat tata krama sopan santun, maka ingat tata krama sopan santun. Jadi di sini kita diingatkan untuk ya mengingat tata krama dan juga sopan santun. Kenapa seperti itu? Karena merupakan tanda jalma iman, yaitu tanda manusia yang beriman. Jadi di sini ketika seseorang beriman, taat, beribadah kepada Allah, maka hubungannya dengan manusia pun insya Allah akan baik. Sehingganya iman menjadi tanda bahwa seseorang mengingat tata krama dan juga sopan santun yang baik. Selanjutnya di baris ketiga, nyarita jeung amis budi. Nyarita di sini berbicara ya, berbicara yang baik-baik serta memiliki budi yang manis, artinya budi yang baik. Tidak mudah marah, suka menolong, ramah, kemudian banyak hal lain, hal-hal baik lain, budinya pokoknya baik sehingga dalam pergaulan dia disukai. Kemudian di baris terakhir, da basa mah lain barang anu mahal. Bahasa bukan barang yang mahal. Iya, bahasa atau berbicara itu tidak mahal karena kita tidak perlu membayar. Oleh sebab itu maka berkatalah segala sesuatu yang baik yang tidak menyakiti hati orang lain. Sehingga ketika tata krama kita baik, kita bergaul di lingkungan kita, insya Allah akan terciptalah hidup yang rukun. Nah, jadi ini dia isi dari pupuh pucung tata krama. Selanjutnya silahkan dilihat di bagian B, yaitu jawab pananya dihandap ieu. Oke, silahkan ya dijawab ya di buku kalian ya nak ya. Nomor 1 akan Bu Dini bacakan. Naon nu kudu diinget teh, artinya apa yang kudu atau harus diingat itu. Jadi apa yang harus diingat? Oke, kita lihat di sini. Mangka ingat, maka harus ingat apa ini? Oke, silahkan dijawab di buku kalian, yaitu tata krama dan sopan santun. Naon nu kudu diingat? Tata krama, sopan santun. Selanjutnya nomor 2. Tanda jalma naon nu inget kana sopan santun? Tanda manusia apa yang ingat terhadap sopan santun? Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Tanda manusia yang... Ayo jawab dulu. Oke, silahkan ditulis jawabannya ya di buku kalian. Tanda jalma iman. Aduh, tulisan Bu Dini kegedean ya. Tanda jalma naon nu inget kana sopan santun, yaitu tanda jalma iman, tanda manusia yang beriman. Selanjutnya nomor 3. Salian ti nyarita kudu sopan, kudu kumaha urang kabatur teh.
Selain dari berkata yang sopan, harus bagaimana kita bersikap kepada orang lain itu. Nah, di sini ayo harus seperti apa? Nyarita jeung amis budi. Nah, berarti selain dari harus berkata yang sopan, kita juga harus amis budi jawabannya. Silakan ditulis di buku paket kalian. Oke, sudah ya nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Lain barang anu kumaha cenah ari basa teh. Bukan barang yang bagaimana bahasa itu. Nah, tadi sudah disebutkan ya. Bahasa bukan barang yang apa? Ayo dijawab. Oke, bahasa bukan barang yang mahal. Lain barang anu mahal, bukan barang yang mahal. Karena kita berbicara, berbahasa tidak perlu bayar. Maka berkatalah yang baik. Selanjutnya, yang nomor 5. Nah, silakan dijawab masing-masing nih. Cikan, ari hidup sok amis budi henteu kabatur. Ayo. Jadi kalau kalian nih jawab sendiri ya, kalian suka bersikap manis budi atau tidak terhadap orang lain? Ayo jujur dijawab. Oke, insya Allah ya semua anak soleh-soleha di kelas 2 memiliki amis budi atau manis budi, budi yang baik, tata krama yang baik. Nah, itu tadi dia video pembelajarannya. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik ya Nak ya. Oke, hari ini karena ini hari pertama, jadi bonus tidak ada tugas yang perlu dikumpulkan. Kalau begitu kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum Bu Dini tutup dengan salam, jangan lupa untuk kalian komen ya di kolom komentar, ketik nama dan juga kelas, kemudian ketik hadir supaya Bu Dini tahu siapa saja yang sudah mengikuti pengajaran bahasa Sunda hari ini. Oke? Oke deh, kalau begitu Bu Dini mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Bu Dini akhiri billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pengajaran selanjutnya.